Ini kita sudah ada di perkebunan pabrik teh ya. Nah, di kiri kita itu pabrik zaman Belanda, guys. Masih berdiri kokoh. Panglejar. Ini persis di depan gapura perbatasan Bandung Purwakarta. Kita sudah memasuki kota Purwakarta, guys. Ini belokannya kelewat, guys. Kita masuk ke jalan militer. Di depan itu kantor Kepala Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Agak ngeri. Kita akan coba melewati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya cukup satu motor, guys. Kita pelan-pelan saja. Agak ngeri lihat ke bawah mah, guys. Gil turun mah. Laju buru. Oh, moal. Ini agak ngeri, guys, Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, masih di vlog video perjalanan saya. Nah, jadi di video sebelumnya itu saya sudah main di jembatan Cikubang, mengeksplor jembatan Cikubang dan mengabadikan beberapa momen kereta api yang lewat. Nah, jadi di vlog kali ini saya akan menuju jembatan tertinggi di Indonesia, yaitu jembatan Cisomang yang berada di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, boleh tonton dulu video jembatan Cikubang, karena itu salah satu jembatan yang sudah berumur lebih dari 100 tahun lebih. Jadi itu peninggalan Belanda yang masih aktif. Oke, seperti apa video perjalanan saya menuju jembatan Cisomang? Stay tune terus videonya. Terima kasih. Kota atau Cikalong, jalannya cukup lebar dan juga lumayan mulus. Oke, kita lanjut lagi nanti setelah dekat dengan jembatan Cisomang. Kalau kalian mau ke terowongan Sasak Saat tuh kesini ya, sebelah kiri. Kalian tinggal masuk aja ke sana, guys. Lurus terus. Kalau mau melihat terowongan Sasak Saat ya. Ini kita masih lurus terus menyusuri Jalan Padalarang Cikalong. Tuh, jembatan Cikubang terlihat dari sini. Sini juga di atas kita itu rel kereta ya. Mungkin bisa menjadi salah satu spot video buat kalian pecinta kereta api. Dan biasanya di atas tadi tuh suka ada yang live, guys. Entah dari TikTok atau buat konten-konten di YouTube. Di depan terlihat jembatan Cikubang
dan jembatan tol Cipularang. Nah, di sini juga ada jembatan lagi, jembatan kereta. Jadi keretanya cukup berkelok-kelok. Pertigaan, kalau ke kiri itu ke Bendungan Cirata. Kita di sini belok kanan, guys, menuju arah Purwakarta. Dan ini pusat perbelanjaan, jadi cukup ramai dan banyak juga toko-toko. Ini kita sudah ada Kecamatan Cikalongwetan. Barusan ada kantor kecamatannya. Ini kita sudah ada di perkebunan pabrik teh ya. Nah, di kiri kita itu pabrik zaman Belanda, guys. Masih berdiri kokoh. Panglejar. Masih ada bangunan-bangunan Belandanya. Banyak warung-warung juga ya buat res. Dan enak teduh karena di pinggir kita itu banyak pohon-pohon besar. Dan biasanya kalau sore hari di warung-warung sini tuh rame. Banyak yang nongkrong-nongkrong. Ini pohon-pohon pinus. Ada es kelapa muda, bakso juga, macam-macam lah. Warung Kapenus. Kita masih lurus terus. Juga ada peringatan jalur rawan kecelakaan. Ini persis di depan gapura perbatasan Bandung Purwakarta. Kita sudah memasuki kota Purwakarta, guys. Ini belokannya kelewat, guys. Kita masuk ke jalan militer. Dari sini sekitar 14 menitan lagi menuju jembatan keretanya. Ini panasnya sangat pol. Sini masih banyak lahan-lahan kosong. Meskipun ini kayaknya banyak pabrik-pabrik atau gudang. Jalannya masih agak-agak berlubang. Oh iya, dan jadi jembatan Cisomang itu tepat pada perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Jembatan ini digunakan untuk menghubungkan jalur kereta api dari Bandung menuju Jakarta. Jembatan Cisomang merupakan jembatan kereta api yang tertinggi di Indonesia yang masih aktif digunakan dan terdiri dari 3 generasi. Jembatan Cisomang generasi pertama sekarang sudah sulit ditemui bekasnya dan hanya menyisakan pondasinya saja. Jembatan generasi kedua merupakan jembatan baja yang digunakan sejak zaman Belanda sebagai pengganti jembatan generasi 1. Sampai dengan tahun 2004, jembatan generasi ketiga merupakan jembatan dengan jalur ganda
yang saat ini digunakan. Jadi jembatan Cisomang generasi pertama merupakan jembatan yang dibangun pada zaman kolonial Belanda dan mulai digunakan pada tahun 1906. Sama seperti jembatan-jembatan lainnya di lintas Purwakarta sampai Padalarang. Jembatan generasi pertama hanya digunakan selama beberapa tahun saja karena tanah di sekitarnya labil, sehingga sering menyebabkan anjloknya kereta api yang melintas. Sejak tahun 1932, jembatan ini tidak lagi digunakan dan hanya tersisa pondasinya saja. Sisa jembatan saat ini sulit dicari karena letaknya cukup jauh dari dua jembatan Cisomang yang lebih baru. Jadi menuju bekas jembatan ini juga telah raib. Kebanyakan masyarakat saat ini cenderung mengetahui jembatan Cisomang sebagai dua jembatan yang ada saat ini, yaitu jembatan generasi kedua dan ketiga saja. Jadi jembatan Cisomang generasi kedua berdiri sejak 1932. Jembatan Cisomang generasi kedua memiliki panjang sekitar 230 meter dengan ketinggian hampir 100 meter dari dasar Sungai Cisomang. Jembatan Cisomang lama bercirikan pilar besi baja yang menjulang tinggi dengan fondasi beton tertanam 3 meter di kedalaman tanah. Jembatan ini cukup lama digunakan dari zaman kolonial Belanda sampai dengan masa-masa setelah Indonesia merdeka. Kereta api Parahyangan dan Argo Gede yang diresmikan pada tahun 1971 dan 1995 pun sempat melewati jembatan ini. Jadi untuk jembatan Cisomang generasi ketiga, jembatan ini baru sepanjang 243 meter, dikerjakan oleh para ahli konstruksi jembatan kereta api Posep Australia pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Jembatan ini menggunakan konstruksi rangka baja yang melengkung ke atas dan memiliki jalan kecil di pinggir rel yang bisa dilalui oleh sepeda motor dan pejalan kaki. Di depan itu kantor Kepala Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Nah ini guys, ini kita tahu apa ya, SMP Negeri 1 Darangdan. Kita memasuki hutan. Ini habis panen kayu kayaknya, banyak sekali bekas-bekas pohon tumbang, jalannya becek bekas hujan. Dari Google Map itu di depannya lokasinya. Ini sudah sama sekali tidak ada rumah. Nah, sudah terlihat jembatannya, guys.
Wih, agak ngeri. Tak akan coba melewati. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya cukup satu motor, guys. Tak pelan-pelan saja. Agak ngeri, lihat ke bawah mah, guys. Gil turun mah? Lajuk buru. Oh, moal. Ini agak ngeri, guys, Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena takut ketinggian, guys. Dan kaki pun ini sampai turun 2 ke bawah ya. Ini masih di tengah jalan. Ini hanya cukup satu motor, jadi lumayan agak sempit ya. Aduh. Kalau Ciwidey nggak sepanjang ini, guys, jadi tidak terlalu takut ya. Ih, ngeri. Ya. Akan coba balik lagi ya. Karena di sini panas, guys. Tidak ada tempat buat neduh. Agak ngeri ya kalau lihat ke pinggir. Ini kita balik lagi, guys. Dan di kanan itu jembatan yang sudah tidak terpakai. Mungkin itu karena sering ya. Jadi bawa motornya agak ngebut, ngeri. Ini kalau lihat ke bawah, saya jadi tidak bisa fokus, Mungkin karena sering mereka ya, mau motornya ngebut banget, ngeri. Ini guys, jantung seperti mau copot ya. Nanti kita di depan lah ke warung. Yang lain sudah sampai. Ini kita masih di pertengahan jalan. Kalau di Google Map ini hanya cukup nyampe depan ya. Jalannya tidak nyampe sini. Alhamdulillah. Wong ke warungnya Gil. Ngopi. Di warungnya di dia. Di warungnya. Parkir. Jajan mah. Beli kopi banyak. Kita sudah parkir di sana ya. Dan di sana juga ada warung, guys. Jadi kita bisa sambil ngopi-ngopi. Sambil jajan. Nah, dan ini jembatan lamanya ya mungkin. Yang sudah tidak terpakai. Ini jembatan barunya. Dan lumayan agak ngeri, guys. Mungkin mereka karena sering. Jadi bawahnya ngebut-ngebut. Terus di sana juga ada air terjun. Tidak terlihat ya. Tuh di sana ya. Tuh air terjun. Kita sambil nunggu kereta, guys. Tuh itu air terjun, guys. Nah di sana juga ada ya. Ini kalau ada jalan menuju bawah kayaknya bagus.
Apa kita coba ke bawah saja ya? Ada aliran airnya. Ini kemungkinan jembatan lama yang dibangun oleh Belanda. Di sini juga ada tulisan 445. Artinya itu saya tidak tahu. Nah, ini memang bangunan Belanda, guys. Terlihat bawahnya ya. Nah, seperti kayak jembatan yang di Ciwidey juga sama ya. Dan ini untuk relnya sudah tidak ada. Sudah dicopot sepertinya. Tadi agak ngeri juga. Kita akan coba jalan-jalan ke bawah dulu. Itu kalau ke sana lewat jembatan ini ke sana gak tahu kemana ya. Air terjunnya terlihat jelas dari sini. Kita akan melihat. Dan untuk bawahnya itu tidak ada seperti pipa lagi. Jadi hanya mengandalkan besi-besi yang itu. Lumayan agak ngeri, guys. Di sini ada aliran air juga. Wish. Ini kayaknya kalau ada akses ke bawah bisa main-main air dulu ya. Dan ini dari bangunannya pun terlihat masih bagus. Jadi masih bisa dibilang baru lah. Kalau yang itu sudah agak-agak menguning, berkarat. Dan ketinggiannya tidak tahu berapa. Tidak baca-baca dulu. Itu tidak tahu air terjun apa namanya. Terus agak kaget kalau ada kereta. Kalau ada motor yang melintas. Kalau kesini mah ke kebun warga mungkin. Kita kembali ke atas sambil menunggu kereta api yang lewat. Oke, stay tune terus.